Tugas Sejarah Seputaran Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai Bapak Suhartoyo SPD tentang reformasi. Perkenalkan, nama saya Okta Larasati dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Nazri Alermadan dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Nur Malija dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila Yusuf dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Femas dari 12 MIPA 2. Menurut Bapak, apa igi maksud DGN reformasi? Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Pegadaian kelas 12 IPA 2 ingin bertanya sama Bapak, apa yang dimaksud dengan reformasi, Pak? Kalau menurut Bapak, reformasi itu berasal dari dua kata, re dan formasi. Kalau menurut Bapak ya, jadi re itu artinya perubahan, sedangkan formasi itu adalah susunan. Jadi kalau kita artikan secara menyeluruh, reformasi itu merupakan suatu perubahan dalam arti kata, seperti kita ambil contoh misalnya tentang Indonesia ini sendiri, dari paradigma lama menuju ke paradigma yang baru, artinya susunan pemerintahan yang ada dalam sistem yang lama dirubah menjadi ke sistem yang baru, seperti yang sedang kita ikuti pada masa sekarang ini. Itu salah satu reformasi. Terima kasih, Pak, atas tanggapan Bapak. Yang menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi. Baik, terima kasih. Nazri Ramadan dari SMA Negeri 1 Pegadaian. Lahirnya suatu gerakan reformasi. Nah, seperti yang pernah saya katakan tentang makna daripada reformasi mengenai susunan kepemerintahan, itu kan ada suatu sistem yang dipakai. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dijalankan pada saat ini kan kurang cocok. Jadi maka perlu adanya yang namanya reformasi ataupun perubahan. Salah satu yang terjadi di negara kita ini menggunakan suatu susunan yang masih menggunakan pemerintahan yang lama, maka dengan ketidakcocokan pada yang terjadi di saat ini timbullah suatu gagasan atau ide, itulah yang dikatakan dengan gerakan, sehingga muncullah para tokoh-tokoh untuk merubah apa yang terjadi pada susunan kepemerintahan yang lama menjadi susunan pemerintahan yang baru. Itu kalau menurut Bapak. Terima kasih, Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Menurut Bapak, apakah pentingnya gerakan reformasi ini sehingga harus dilakukan? Baik, terima kasih. Kalau menurut Bapak ya penting sekali, karena gerakan reformasi itulah akan melahirkan suatu susunan perubahan di dalam pemerintahan Indonesia. Jadi kalau nggak ada tokoh ataupun gerakan yang bakal dijalankan, maka tidak akan adanya perubahan. Jadi menurut Bapak itu saja. Jadi kalau tidak penting ya penting sekali. Nah, selanjutnya itu, apakah di daerah ini pernah terjadi gerakan reformasi? Kalau ada, bagaimana kondisinya pada saat itu? Kalau di tempat kita, di daerah kita tinggal sekarang ini, kalau secara reformasi sih saya rasa mungkin waktu itu kamu masih tingkat SD ataupun belum
itu kan terjadi di 1998, mungkin belum lahir ya, adik-adik belum lahir. Dari situlah adanya satu reformasi di negara kita, ya, secara besar-besaran. Tapi kalau kita lihat di satu sisi di tempat kita sendiri, perubahan itu juga nampak. Jadi reformasi itu nampak, seperti yang dulunya belum ada yang namanya pemekaran. Kita kan berada di Kecamatan Pegajahan sekarang ini. Kalau dulu kita gabung menjadi Kecamatan Perbongan, jadi masih dalam satu wilayah kecamatan. Jadi karena adanya tadi yang dikatakan dengan reformasi, salah satunya merubah yang tadinya belum ada pemekaran, sekarang sudah ada menjadi pemekaran. Inilah yang muncul bahwasanya kita ini terpisah menjadi, bukan terpisah, artinya terbentuk suatu kecamatan baru yang namanya Kecamatan Pegajahan, yang terpisah daripada Kecamatan Perbongan. Itu salah satu bentuk reformasi yang ada di daerah kita. Baik Pak, saya ingin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Masa reformasi diawali dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Menurut Bapak, bagaimana pemerintahan B.J. Habibie saat itu? Baik, pemerintahan B.J. Habibie itu kan menggantikan pemerintahan yang dijalankan oleh Bapak Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Itulah yang tadi saya katakan bahwasanya awal atau titik puncaknya atau awal mulai berjalannya reformasi tadi kan semenjak lengsernya pemerintahan Bapak Soeharto itu di tahun 1997-98 gitulah. Jadi ya itu kan digantikan oleh yang namanya Bapak B.J. Habibie. Jadi kalau ditanya bagaimana semasa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, jadi di masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie itu kalau menurut saya pribadi ya cukup luar biasa, karena disitulah titik awal terjadinya reformasi pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Setelah B.J. Habibie, masa pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden Ki Haji Abdul Rahman Wahid. Menurut Bapak, bagaimana pemerintahan Ki Haji Abdul Rahman Wahid pada saat itu? Kita kaitkan dengan reformasi kembali atau gimana? Atau secara umum? Secara umum pemerintahan Bapak B.J. Habibie, atau kita lanjutkan masalah reformasi juga tentang Bapak B.J. Habibie? Maksudnya berhubungan ke sana atau secara umum pemerintahan Bapak B.J. Habibie? Masih Berhubungan dengan reformasi. Baik. Di masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, di sini juga nampak sekali reformasi yang terjadi. Ya, banyak perubahan-perubahan, terutama ya ini sangat menguntungkan. Ibu saya juga sangat menguntungkan, artinya di masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie banyak kesejahteraan yang muncul. Salah satunya untuk yang namanya pegawai negeri sipil, itu nampak sekali kesejahteraan yang dimunculkan oleh Bapak B.J. Habibie. Banyak perubahanlah yang jelas terjadi di masa itu. Maka dengan lahirnya pemerintahan Bapak B.J. Habibie, salah satu dampak yang nampak pada masa itu adalah tentang kesejahteraan pegawai. Itu saja. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan, yaitu tentang ini Pak. Tentang apa saya? Kan Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Pak Presiden Gus Dur telah digantikan oleh Bu Megawati pada saat itu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintahan Megawati pada saat itu, Pak? Pemerintahan yang terjadi ataupun yang dijalankan oleh Bapak
Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Gus Dur pada masa itu. Sebenarnya suatu pemerintahan siapapun pemimpinnya itu kan pergolakan selalu terjadi, yang pergolakan sih lebih tepatnya ada yang suka, ada yang tidak dan sebagainya ya. Pada masa itu mungkin ada satu sisi yang tidak menyukai pemerintahan daripada Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ya. Maka pada pertengahan dalam menjalankan tugasnya, beliau juga mendapatkan apa yang namanya ingin adanya perubahan kembali ya. Maka di tengah-tengah perjalanan beliau di dalam memimpin negara ini, beliau juga sempat lengser, jadi dilanjutkan ke pemerintahan atau diduduki oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau di situ melakukan perubahan, suatu reformasi yang namanya dia ingin mensejahterakan atau menolong atau mengangkat yang namanya wong cilik dari rakyat bawah. Itulah itu kalau menurut saya. Masih atas tanggapan Bapak tentang Bu Megawati, Pak. Iya, terima kasih. Menurut Bapak, Pilpres 2004 Iya, Bu. dengan Terima kasih, Bu. SBY sehingga ia menjadi presiden selama 2 periode dari tahun 2004 sampai 2014. Bagaimana sebenarnya Bapak Ibu terhadap masa pemerintahan SBY? Pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kita kenal dengan SBY, beliau menjabat atau menjalankan pemerintahan ini selama 2 kali periode ya. Periode pertama setelah berhasil menduduki setelah Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau menjabat masa pemerintahan Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah seorang alumni daripada angkatan darat ya, angkatan darat atau salah satu personil dari seorang yang mampu untuk memberikan keamanan di negara Republik Indonesia. Jadi pada masa itu beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan pada putaran pertama beliau juga duduk, yang kemudian putaran kedua juga beliau mendudukinya juga. Jadi beliau 2 kali putaran menduduki sebagai presiden. Ditanya bagaimana di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi artinya kalau ditanya bagaimana sistem pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sudah jelas berarti masyarakat itu suka gitu, suka dalam arti kata buktinya sampai 2 periode beliau bisa untuk memimpin negara kita ini. Jadi artinya pemerintahan yang beliau jalankan berarti kan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Jadi artinya masih timbul kepercayaan masyarakat untuk bisa menjadi atau menginginkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemimpin atau presiden di negara kita sehingga sampai 2 periode. Iya. Pak Presiden Joko Widodo menjabat. Menurut Bapak, gimana sih pemerintahan Pak Joko Widodo itu? Kalau pemerintahan Pak Joko Widodo, presiden yang ke-7 ya? Iya. Jadi sebenarnya sosok dari setiap pemimpin dari masa ke masa siapapun mereka menjabat itu kan punya visi dan misi tersendiri. Jadi kalau secara pribadi ditanya bagaimana kalau menurut saya tentang sistem daripada kepemimpinan daripada Bapak Jokowi, kalau kita kenal atau dengan Joko Widodo, pemerintahan beliau ya cukup luar biasa saya rasa gitu. Dapat beliau ini menitik beratkan pada infrastruktur. Jadi pembangunan untuk pemerataan di negara kita merata dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Itu infrastruktur yang beliau tekankan. Jadi makanya tadi saya bilang setiap pemimpin itu kan beda-beda bagaimana sistematika mereka menjalankan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Jadi kalau Bapak Joko Widodo, kalau menurut saya pemerataan tentang pembangunan yang merata itu saja. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak,
Iya. Menurut Bapak, berhasilkah reformasi saat ini? Terus kalau berhasil apa saja keberhasilan reformasi hingga saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Nah, mengenai reformasi kembali, kalau ditanya berhasil atau tidaknya, yang jelas ya berhasil. Berhasil sekali. Sekian wawancara dari kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.